Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Ya Bu. Ya Bu, jadi gini, saya tuh kemarin minggu lalu ya periksa ke bidan. Cuma sekarang bidannya lagi gak ada, jadi saya datang ke sini. Terus saya dikasih buku ini, tapi saya gak ngerti maksudnya ini gimana ya Bu? Oh ini jadi belum diisi Bu bukunya? Belum. Oh jadi Ibu ini tuh buku PAIA ya Bu, buku kesehatan ibu dan anak. Jadi bukunya itu harus dibawa setiap Ibu periksa kehamilannya Bu ya? Ya. Sekarang kita isi dulu di sini ya. Nama ibunya siapa Bu tadi? Tiara. Ibu Tiara ya. Ya. Ini ada NIK Ibu, nanti bisa diisi ya. Dilihat aja di kartu keluarga Ibu nanti di rumah. Di dalam juga ada form identitas nih. Ada lagi. Namanya Ibu Tiara ya? Ya. Ibu Tiara. Nama suaminya siapa Bu? Sahrul. Nanti NIK-nya sama ya, bisa diisi di rumah. Terus di sini ada nomor JKN Ibu, nanti bisa diisi juga ya, dilihat di kartu JKN-nya. Golongan darahnya Ibu udah tahu? AB. AB. Golongan darah suaminya Bu? Oh ya. Ya. Tempat tanggal lahirnya? Sukabumi 2 November tahun 98. Kalau suami Bu, tempat tanggal lahirnya? Sukabumi Ya. 10 Oktober tahun 95. Oh ya. Pendidikan ibunya Bu? SMA. SMA ya. Bapaknya Bu? Sama SMA. SMA juga ya. Pekerjaannya sekarang apa Bu Ibu? Ibu rumah tangga. PRT ya. Bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swasta. Alamat rumahnya di mana Ibu? Di Bogor. Di Bogor ya. Bapaknya juga sama ya? Iya. Nomor teleponnya Ibu? 0822 2244 779. Nanti nomor si bapaknya boleh dicantumin boleh enggak ya? Yang penting nomor ibunya bisa dihubungi. Kenapa Ibu ada keluhan apa? Iya Bu, jadi gini, kalau misalnya saya tuh sering mau muntah ya, cuman itu juga sih nggak sering. Tapi kalau makan pagi itu jadi enak gitu, gimana ya Bu? Oh kalau boleh tahu Ibu sehari makannya itu berapa kali? 2 kali. 2 kali aja? Iya. Kalau porsinya itu makannya pakai apa sehari-hari itu? Pakai ayam yang ada aja sih di rumah. Oh Ibu kalau gitu, kalau boleh tahu berat badan Ibu berapa Bu? 68. 68 ya? Iya. Coba kita tulis di mana ya di sini? Di belakang dulu deh, soalnya 68. Tinggi badan Ibu berapa? 155. 155. Saya hitung dulu ya Bu. Iya. Nah Ibu, jadi begini, kan Ibu tadi keluhannya itu keluar muntah ya? Iya. Terus berat badan Ibu juga tadi 60 berapa? 8. Tinggi badan Ibu 155. Nah setelah saya hitung, IMT Ibu itu sudah mencapai 27 ya. Jadi di buku ini, buku kesehatan ibu dan anak ini banyak banget ilmu yang harus Ibu tahu ya selama kehamilan. Nah salah satunya tadi grafik untuk peningkatan berat badan. Nah di sini. Nah ini ya grafik peningkatan berat badan. Nah di sini tuh ada rekomendasi peningkatan berat badan Ibu. Nah tadi kan saya sudah bilang ya IMT Ibu 27. Iya. Nah IMT itu yang kalau misalnya normalnya itu mencapai 18,5. Iya. Yang kekurangan 18,5. Yang normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Nah ini untuk yang sudah kelebihan 25,0 sampai 29,9. Iya. Nah, sedangkan Ibu IMT-nya tadi 27. Berarti Ibu masuk ke IMT yang ini ya, Bu ya? Iya. Nah, berarti rekomendasi peningkatan berat badan Ibu itu 7 sampai 11,5 kg. Oh iya Bu Bidan, jadi IMT itu buat berat badan saya gitu. Maksudnya saya ke kategori mana gitu. Iya, nah sekarang Ibu itu tadi kan udah dihitung ya 27, berarti Ibu masuk ke kategori yang sudah termasuk kelebihan Ibu. Oh, iya. Nah, jadi rekomendasi peningkatan berat badannya hanya 7 sampai 11,5 kg. Oh, untuk berat badan naik saya. Iya, naiknya nggak boleh lebih itu dari situ lagi ya, tapi kurang juga nggak boleh. Nah, tadi kan karena Ibu tadi mau muntah kan ya. Nah, di sini itu di buku PAIA juga terdapat ini porsi makan Ibu sehari-hari. Oh iya Bu. Nah, di sini porsi makan dan minum Ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari.
Nah, ibu kan tadi sekarang usia kehamilannya berapa, Bu? 8 minggu. 8 minggu ya. Nah, 8 minggu itu berarti baru masuk trimester 1. Trimester itu apa ya, Bu? Nah, jadi dalam kehamilan itu ada 3 trimester, Bu. Iya. Yang pertama ada trimester 1, itu dari usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Iya. Lalu untuk trimester 2-nya dari 12 minggu sampai 28 minggu. Dan trimester ketiganya dari 28 minggu sampai 40 atau 42 minggu. Nah, berarti sekarang Ibu masuk trimester berapa? Berarti kalau 8 minggu saya trimester 1 ya, Bu? Nah, ya betul. Nah, di sini ada kan ya porsi makanan minum untuk kebutuhan sehari-hari ibu hamil trimester 1 berarti ya, Ibu. Nah, Nah, di sini kan ada ya porsi makanan minum untuk ibu hamil trimester yang pertama kan tadi Ibu trimester 1 ya. Ya. Nah, di sini untuk ibu normal itu nasi itu sehari harus 5 porsi untuk yang kekurangan sama yang normal. Ya. 5 porsi. Tadi kan Ibu karena termasuknya kategori yang berlebihan, jadi Ibu bisa disesuaikan aja porsinya kan karena tadi Ibu rekomendasi berat badannya, kenaikan berat badannya hanya 7 sampai 11 kg. Jadi Ibu mungkin sehari itu bisa dua porsi aja. Nasinya tadi udah benar Ibu. Iya. Makannya sehari 2 kali, tapi lauknya bisa diganti gitu ya supaya gizinya juga seimbang. Nah, sehari itu Ibu harus ada proteinnya, protein hewani, protein nabati kayak gitu kan, sayur-sayurannya, buah-buahannya. Ibu kalau dari protein hewani kayak gimana ya, Bu? Nah, di sini ada juga kan ya, Bu, protein hewani itu seperti ikan, telur, ayam dan lain-lain. Ibu bisa dibaca aja nanti di bukunya. Nah, kalau untuk yang kekurangan sama yang apa tadi normal, Ya. 4 porsi sehari berarti ya karena Ibu tadi udah kategorinya kelebihan, jadi Ibu harus sedikit dikurangin ya. Jadi disesuaikan dengan berat badan Ibu agar peningkatan berat badan juga tidak berlebih. Ya. Kalau misalnya itu, Bu, ayamnya diganti sama tempe tahu bisa? Iya, Ibu bisa, nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan tiap hari tempe Iya. tahu karena harus ada protein hewani juga kayak gitu. Kalau itunya, Bu, sayurnya juga ditambahin apa misalnya gimana itu sayur? Boleh ya, Ibu, bagus. Misalnya sayurnya nih, makannya sehari ini mau pakai sayur, ada seratnya nih, terus pengen tambahin protein, sayurnya dipakein tahu kayak gitu kan bisa tuh, cocok kan, enak juga. Terus nanti pencuci mulutnya, buat cuci mulutnya minum makan pisang atau makan pepaya kayak gitu. Jadi gizi Ibu juga untuk buah. Ibu kalau untuk buah-buahannya kayak itu apa, pisang sama pepaya itu boleh misalnya buat cemilan gitu? Boleh, Ibu, boleh banget. Makanya tadi si buah itu misalnya pisang atau pepaya kayak gitu tuh boleh dimakan sebagai cemilan. Misalnya sehari itu nyemilnya, hari ini mau nyemil pisang, nanti besoknya mau nyemil pepaya, itu nggak apa-apa, Bu, boleh banget kayak gitu, lebih bagus. Oh iya. Ibu kalau misalnya minum gimana ya, saya itu suka gini agak kurang gitu minumnya, paling sehari itu 5 gelas kecil lah, nggak pernah banyak. Harusnya gimana ya, Bu, minumnya? Nih gini, Bu, kalau minum, nah di sini juga ada dicantumkan ya di buku KIA. Untuk minum air putih Ibu itu harus 8 sampai 12 gelas per hari, Bu. Jangan berarti masih kurang ya Iya, sayangnya. jangan. Supaya terpenuhi jadi harus 8. Nanti air putih. Bu, kalau minum gimana ya, soalnya saya tuh minumnya kurang paling sehari saya minum 5 gelas kecil gitu, Bu. Oh gitu. Nah, itu di sini juga dicantumin ya di buku KIA, ada minum air putih minimal itu 8 sampai 12 gelas per hari. Nah, itu jangan kurang, jangan sampai kurang pokoknya itu. Oh, berarti saya masih kurang ya, Bu, ya minumnya? Iya, harus 8 sampai 12 gelas per hari pokoknya. Oh iya, Bu, terus kalau aktivitas saya sehari-hari gimana ya, Bu, itu? Oh, nah di sini juga ada, Bu, di buku KIA ini. Kan tadi saya udah bilang ya, buku KIA ini banyak banget ilmu yang harus Ibu tahu selama Ibu hamil. Di sini juga ada. Nah, aktivitas fisik dan latihan fisik. Nah, Ibu bisa baca-baca aja. Kayak gini, misalnya Ibu hamil yang sehat bisa dibaca aja lah. Terus di sini juga ada contoh-contohnya jenis-jenis latihan fisik yang diperbolehkan menurut usia kehamilan. Tadi kan usia kehamilan Ibu 8 minggu ya. Ya. Berarti masuknya trimester ke 1. Nah, di sini ada contohnya. Ibu bisa pemanasan atau stretching, aerobik, terus kayak gitu-gitu ya, terus pendinginan, stretching. Nanti buat cara-caranya, kalau misalnya Ibu pengen tahu nih olahraganya kayak gimana sih gitu ya untuk semester 1. Ibu sekarang mah bisa lah lihat-lihat di YouTube, cari videonya tutorial, nanti Ibu ikutin di rumah. Atau misalnya lebih bagus Ibu ikut ini kelas 6 Ibu hamil kayak gitu bareng-bareng, mungkin seminggu sekali kayak gitu.
Berarti yang ringan-ringan aja ya, gak usah yang berat-berat. Iya, yang ringan-ringan aja nanti. Soalnya di sini juga ada nih aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Nah ini ada aktivitas-aktivitas yang nggak boleh ibu lakukan selama hamil. Nanti bisa dibaca di buku KIA. Di salah satunya membungkuk tanpa pegangan kayak gitu ya, bisa dibaca. Oh iya ibu, terus kan saya gak tahu ya kalau selama kehamilan itu yang bahayanya itu apa ya bu ya? Oh, untuk tanda bahaya selama hamil ya bu ya. Nah di sini juga ada bu di buku KIA, ditulisin nih banyak nih tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama ini muntah terus dan tak mau makan. Ibu kayak gitu nggak? Enggak sih, masih mau makan, cuma ya. kadang enak gitu ya. Berarti ibu masih bagus, ini belum termasuk tanda bahaya kehamilan. Terus nih yang keduanya ada demam tinggi. Terus janin dirasakan kurang bergerak nih, si janinnya tuh kurang bergerak nih, itu berarti udah termasuk tanda bahaya kehamilan. Nanti untuk lebih lengkapnya ibu bisa sering-sering baca di sini aja ya, ibu sambil santai baca buku KIA kayak gitu supaya menambah ilmu ibu juga ya selama hamil. Iya bu. Bu. Oh gitu ya bu. Jadi ini banyak banget ya bu ya manfaatnya, tinggal saya baca-baca aja. Nah, ya, bu. iya bu, betul. Ini banyak banget manfaatnya, ilmunya juga banyak di sini. Iya. Jadi nanti kalau ibu sering baca, nanti lama-lama ibu bakal hafal, bakal ingat apa yang harus ibu lakuin selama hamil ya. Oh iya bu, kalau misalnya nanti saya kesini lagi, ininya dibawa lagi bu? Iya ibu. Pokoknya setiap ibu periksa mau di saya ataupun nanti di mana gitu ya, di dokter atau di bidan yang lain, ibu harus bawa ini ya selama ibu hamil. Oh iya bu. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak bu? Oh sepertinya enggak sih bu, soalnya udah cukup paham juga ya, soalnya kan ini tinggal baca-baca lagi kan.